Langsung saja pada pertanyaan pertama, mengapa lembaga negara Indonesia lebih menekankan prinsip check and balances? Nah, negara Indonesia itu lebih menekankan prinsip check and balances karena pada masa reformasi, MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara lembaga lainnya, yang dimana kekuasaannya itu bersifat absolut atau mutlak. Kekuasaannya ini tidak bisa dibatasi oleh lembaga manapun, sehingga dapat menciptakan tumpang tindih struktural atau kekuasaan, yang dimana bisa menciptakan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, memperkaya diri, dan lain-lain. Nah, pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca reformasi, MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga lainnya, yang memiliki fungsi saling mengawasi satu sama lain dalam sistem prinsip check and balances, sehingga tidak bisa terjadinya tumpang tindih struktural atau kekuasaan. Tidak ada lagi lembaga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi kekuasaannya, semua sudah sejajar. Nah, dasar hukumnya itu terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi tentang kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dan terdapat juga pada pasal 24 ayat 2 yang berbunyi terbentuknya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai penyeimbang yudikatif. Pertanyaan selanjutnya, apakah kekuasaan presiden masih dapat dikatakan masih kuat atau sudah dibatasi oleh konstitusional? Nah, menurut saya, kekuasaan presiden itu masih kuat, tetapi sudah dibatasi oleh konstitusi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden memang tetap memiliki kewenangan besar sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan tersebut tidak lagi bersifat mutlak karena telah dibatasi oleh mekanisme check and balances, yang artinya kekuasaan tersebut telah dibatasi oleh konstitusi melalui pembagian kekuasaan dan sistem pengawasan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Misalnya nih, presiden harus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang. Nah, dasar hukumnya itu ada terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Dasar yang berbunyi jabatan dibatasi tegas maksimal 2 periode. Ada juga pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi pembuatan undang-undang wajib persetujuan bersama DPR. Dan terdapat juga pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar yang berbunyi tentang mekanisme pemakzulan atau impeachment presiden oleh MPR jika melanggar hukum. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa keuntungan dan kelemahan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah serta contohnya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, keuntungannya itu, melalui otonomi daerah, kita dapat mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan karena memangkas birokrasi pusat yang panjang. Sistem ini memberikan hak konstitusional penuh bagi daerah untuk mengeksplorasi serta mengelola potensi ekonomi dan kearifan lokal secara mandiri. Dampak positifnya itu, daerah dipicu untuk saling berkompetisi secara sehat dalam melahirkan inovasi tata kelola pemerintahan, seperti modernisasi sistem administrasi dan efisiensi birokrasi di tingkat tapak. Contoh nyatanya itu, digitalisasi layanan publik di Kota Surabaya. Melalui inovasi lokal ini, pemerintahan daerah berhasil memodernisasi sistem administrasi, mempercepat proses perizinan, dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat tanpa harus menunggu arahan atau ketergantungan penuh dari pemerintah pusat. Nah, kelemahannya itu, di sisi lain, desentralisasi wewenang ini memicu tantangan struktural berupa munculnya ego kedaerahan atau ego sektoral yang seringkali membuat kebijakan di tingkat lokal tidak sinkron dengan program strategis pemerintah pusat. Selain itu, kelemahan yang paling krusial adalah terjadinya fenomena desentralisasi korupsi. Ketika urusan keuangan dan perizinan dialihkan ke daerah tanpa diimbangi oleh sistem pengawasan check and balances yang ketat, hal tersebut justru membuat peluang bagi oknum di tingkat lokal untuk menyelewengkan dana APBD dan menyalahgunakan wewenang perizinan demi kepentingan segelintir pihak. Contoh nyatanya itu, maraknya kasus korupsi kepala daerah yang ditangani oleh KPK. Ketika wewenang pengelolaan anggaran dana APBD dan regulasi perizinan dialihkan ke daerah tanpa adanya sistem check and balances yang ketat, celah tersebut kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat daerah untuk melakukan praktik suap dan penyelewengan anggaran. Pertanyaan terakhir, ada 3 unsur demokrasi. Yang pertama itu kebebasan berkumpul, yang kedua itu kebebasan berpendapat, dan
kebebasan pemilu. Nah, apakah dari ketiga unsur ini sudah terpenuhi atau masih belum? Nah, jika kita lihat pada realitas saat ini, secara yuridis atau di atas kertas, ketiga unsur ini memang sudah terpenuhi dalam sistem hukum kita. Namun secara empiris atau dalam praktik nyatanya, kita masih menghadapi tantangan yang cukup besar di lapangan. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kebebasan berkumpul. Unsur pertama ini adalah kebebasan berkumpul. Secara normatif, hal ini ditandai dengan tumbuh suburnya organisasi kemasyarakatan atau ormas maupun LSM di Indonesia. Nah, dasar hukumnya itu jelas dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Meskipun kuantitas organisasi sangat banyak, tantangan empirisnya adalah bagaimana memastikan kebebasan ini tidak dikebiri oleh represi atau pembubaran sepihak tanpa proses peradilan yang adil. Yang kedua itu ada kebebasan berpendapat. Nah, unsur kedua ini adalah ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Di era digital saat ini, kebebasan tersebut tercermin dari masifnya pergerakan pers dan dinamika di media sosial. Dasar hukumnya itu dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Disinilah paradoks empiris sering terjadi. Di satu sisi kita bebas bersuara, namun di sisi lain kebebasan ini terus dibayangi oleh ancaman pasal-pasal karet dalam Undang-Undang IT yang seringkali berujung pada kriminalisasi. Yang ketiga itu ada hak suara pemilu. Nah, unsur ketiga ini sekaligus tiang utama demokrasi prosedural adalah hak konstitusional warga negara dalam pemilu. Secara periodik, kita telah berhasil melaksanakan pilpres, pileg, hingga pilkada secara langsung. Nah, dasar hukumnya itu termaktub dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar dan dikodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, pemilu berkala memang terpenuhi secara legal formal. Namun, tantangan besarnya adalah meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri agar terbebas dari politik uang, intimidasi, dan manipulasi, sehingga bukan sekedar kosmetik demokrasi formalitas belaka. I just had to let you know you're